Shalom, selamat malam saya ucapkan Bapak Ibu yang ada di rumahnya. Salam. Saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah FA malam ini sudah siap untuk beribadah. Amin. Baik, kita berikan waktu kita untuk kita fokus. Kita mau FA malam ini. Mari salam satu kiri kanan yang lain. Katakan, mari kita puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih malam ini Tuhan, kami menyiapkan waktu kami untuk beribadah FA Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami persiapkan hati kami mau menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah kita menyanyikan pujian kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Aku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu lebih lagi bersama-sama katakan, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Ya Tuhan, Firman-Mu beserta kami, sebab tangan-Mu memegang setiap kami Tuhan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi. Pertolongan kami dari-Mu Tuhan, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Mari Bapak Ibu kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku. Di
Setiap pergumulan dalam hidup kita, setiap persoalan yang ada dalam hidup kita, Tuhan berkata jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ada bersama setiap kita. Tuhan berfirman, jadilah kuat di dalamnya, jadilah kuat di dalam Tuhan. Oh ya Rabbi ya Shikina Nalabu. Tuhan, setiap umat-Mu, Tuhan yang ada di rumah-rumah, kami berseru dan kami berdoa Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap kami, Engkau yang memulihkan keadaan kami Tuhan. Beserta kami, tangan-Mu menyertai langkah kami. Kami terima berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Kami terima berkat, kami terima pengurapan-Mu. Setiap keluarga, Engkau Tuhan penolong bagi setiap keluarga. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Setiap kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan dalam-Mu. Bagi setiap kami Tuhan, sungguh Engkau dahsyat bagi kami. Jiwa kami tenang bersama-Mu. Ya Allah ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang dalam setiap hati kita. Tuhan mengetahui selidiki dalam setiap pikiran kita. Bawa terbang kami bersama-Mu Tuhan. Bawa terbang kami menikmati hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Siapa yang
Kami percaya Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kami percaya Tuhan, saat kami bersamamu, tiada yang mustahil. Mari lebih lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya. Bapak Ibu lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami boleh bersyukur kembali bagi wadah, bagi famili Arthur, keluarga besar GB Tanjung Tuhan. Kembali kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan Yesus, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi wadah FA kami Tuhan Yesus. Boleh bertumbuh di dalam pengenalan lebih lagi bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar kami akan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang mengurapi bagi setiap kami Tuhan, dengan hikmat pengenalan lebih lagi Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Baik, salam Bapak Ibu. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Malam ini kembali bagi gereja kita untuk bersama di dalam ibadah secara live streaming FA karena keterbatasan ya. Kita masih di dalam wadah kebijakan pemerintah mematuhi PPKM ya, masih berlanjut sehingga kita dalam kondisi terbatas tapi tetaplah kita bersama-sama malam ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati wadah FA, izinkan saya mengutip pesan dari hambanya Bapak Pendeta Robertus Benedictus kemarin di dalam ibadah doa puasa. Satu pesannya dikatakan bahwa gereja yang berdiakonia itu mengubah wajah dunia. Dan pesan selanjutnya yang kedua dikatakan bagaimana kita harus diingatkan dengan integriti, bagaimana jemaat di Makedonia itu memberkati, ya, memberi sumbangan kepada jemaat di Yerusalem. Kita sangat bersyukur dengan tuntunan ini, bagaimana kita bersama-sama membangun integritas di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan jemaat ini, untuk memberikan ya apa yang menjadi kebutuhan orang lain.
Jadi diakonia itu satu kata yang penting di dalam pengutusan gereja. Kalau kita kemarin diberkati juga dengan tema yang luar biasa, gereja yang berintegritas. Dan untuk itu dengan tema yang sama, tapi saya mencuplik satu saja dengan subtema bertolong-tolongan dan saling berbagi. Bapak Ibu, mendasari apa yang disampaikan oleh Gembala, apa yang disampaikan oleh Pak Robert Benedictus kemarin, untuk kita diingatkan untuk saling berbagi, ya, berdiakonia. Nah, satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 2. Saya bacakan bagi kita semua, dikatakan firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu di dalam terjemahan baru. Kita baca di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikianlah kalian mentaati perintah Kristus. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Apa perintah Kristus? Sebagaimana di ayat sebelumnya dikatakan supaya kita saling melayani dengan kasih. Ini perintah. Hukum Taurat juga mengatakan begitu, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pesan ini sangat penting bagi setiap kita ketika kita membangun integritas jemaat terhadap gereja. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, dikatakan beban. Beban itu sesuatu yang harus kita pikul gitu ya. Tapi ini merujuk kepada hal yang berat, yang tidak bisa kita pikul sendirian. Jadi pengertian beban di sini merujuk kepada sesuatu yang berat yang harus kita pikul secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah masa pandemi COVID yang masih berlangsung dan kita harus hidup di sana, ya, mengikuti, menikmati lah ya pandemi COVID ini, sehingga kita harus masuk di dalam satu tatanan yang baru yang mempengaruhi kehidupan normal kita, sehingga dikatakan new normal gitu ya. Nah, banyak tantangannya terkait dengan pandemi COVID ini. Ya, saya melihat banyak beberapa rekan-rekan saya yang tadinya sempat menikmati bisnis begitu ya, tapi di tengah-tengah masa pandemi COVID ini ya harus landai gitu ya, tidak hidup lagi bisnisnya ya, macet ya, dan karyawannya mengalami PHK. Jadi banyak orang yang mengalami tekanan gitu ya akibat dari pandemi COVID ini. Tapi satu hal, kabar baiknya, kita juga melihat dari satu sisi lain, begitu banyak orang-orang yang membangun solidaritas gitu ya, melihat banyak kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, tetangga, siapapun yang juga mengalami hal yang sama ya. Kita berupaya ya untuk saling membantu. Jadi ada juga sisi positifnya bahwa ada kesadaran untuk bersama-sama saling berbagi, saling bertolong-tolongan. Ya, kemarin saya juga bersama-sama dengan alumni ya, alumni SMA ya. Jadi ada juga yang tergerak untuk bersama-sama saling membantu. Jadi kita mengumpulkan sejumlah uang gitu ya. Kita kumpulkan sejumlah uang, lalu kita pergi ke warung-warung yang sederhana tentunya, dan kita mesan beberapa nasi bungkus gitu, nasi kotaan gitu ya, nasi kotaan, langsung kita membagikan ya ke orang-orang yang ada di sekitar
pinggir jalan gitu ya, yang membutuhkan makan untuk siang. Dan banyak hal juga, kalau saya perhatikan juga, kalau kita jalan ke sisi ring road jalan ini, dan banyak juga saya lihat orang-orang yang punya kesadaran ya, membangun dirinya gitu ya, memberikan sesuatu pada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, yang perlu kita bantu. Jadi ini pesan dari Rasul Paulus supaya kita saling bertolong-tolongan. Saya mengutip satu satu contoh aja ya, seperti kenapa kita harus bekerja sama gitu ya. Satu contoh seperti binatang rayap gitu ya. Kita tahu binatang rayap ini binatang yang kecil ya, kurang lebih 3 mm tubuhnya ya. Nah, kita lihat bagaimana mereka itu bekerja secara bersama-sama. Ya, maaf, memang kurang menyenangkan ya dengan rayap ini, karena banyak orang juga tidak suka ya dengan binatang ini, karena dia mempunyai daya rusak yang luar biasa juga ya, menghancurkan bangunan yang khususnya yang ada yang mengandung material kayu gitu. Tapi di satu sisi kita melihat juga bagaimana binatang rayap ini untuk membangun rumahnya itu dari tanah itu bisa setinggi 9 meter gitu. Apakah mereka bekerja sendiri? Enggak. Ternyata mereka itu bekerja bersama-sama. Jadi mereka itu tidak bekerja sendirian, seekor rayap itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana bagi kita kehidupan orang yang percaya? Ya. Tuhan sebenarnya menghendaki sebagai orang yang percaya, anak-anaknya itu untuk selalu hidup di dalam kerukunan, bersama-sama gitu ya. Karena kita sebagai anggota tubuh Kristus gitu. Sehingga Tuhan itu mengharapkan sebenarnya anak-anaknya untuk bekerja bersama-sama. Sehingga nasihat Rasul Paulus dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi tanpa kerjasama kita tidak akan mampu melakukan semuanya dengan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana mendasari daripada bertolong-tolongan dan saling berbagi ini, ya, kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Kisah Para Rasul 2 41 47. Ayat 41 saya bacakan bagi kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, keluarga besar Eva Tanyusari, sebagaimana firman yang kita baca, itu adalah kehidupan jemaat perdana ya, jemaat mula-mula, sebagaimana di dalam konteksnya, di dalam perikopnya dikatakan cara hidup jemaat yang pertama. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ya. Ketika mereka itu mendapatkan perkataan daripada Petrus, kita melihat ada 3.000 jiwa bertobat yang memberi dirinya untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu,
Jemaat mula-mula ini begitu dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketika kita sudah dibaptis, kita merasa bahwa itu sudah selesai. Kita tidak melakukan lagi pengenalan lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah dibaptis, ya kita sudah menjadi warga kerajaan surga, ya sudah, kita sudah menjadi Kristen dan kita tidak perlu lagi belajar. Tapi kita bisa mencontoh Bapak Ibu bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ya, kita tahu bahwa ini refleksi lah bagi setiap kita ya, ketika kita mau melakukan satu integritas kehidupan jemaat terhadap gereja, kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan daripada jemaat mula-mula ini. Mereka dikatakan bertekun di dalam pengejaran, dalam persekutuan, berkumpul di bait Allah, berdoa, saling berbagi, ya, membantu yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Kisah 2 ayat 44-45 itu menjadi referensi bagi setiap kita ya. Kita bisa mencontoh kehidupan daripada jemaat mula-mula itu. Mereka dikatakan saling berbagi, memperhatikan kehidupan yang berkekurangan. Jadi yang kuat itu selalu membantu yang lemah gitu ya. Nah, kenapa kita harus berbagi? Ini satu bentuk kepedulian, cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita tahu bahwa kehidupan jemaat di mula-mula itu sangat besar kasihnya kepada mereka di dalam komunitas itu. Dan Bapak Ibu, mengapa kita harus saling berbagi? Di dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita harus saling berbagi, kita dikatakan memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatan itu. Bapak Ibu, biarlah setiap kita saling bertolong-tolongan di masa-masa yang sulit, masa pandemik COVID yang masih berlangsung ini. Biarlah kita saling bertolong-tolongan, saling berbagi, ya sebagaimana kalau gereja pusat ya dikatakan kita tidak hanya melayani dari mimbar saja gitu ya, tapi kita juga harus melayani meja gitu ya. Ya, melayani meja. Itu artinya kita mengingat ya, tidak hanya secara rohani saja, tapi juga hal-hal di luar dari rohani ini juga perlu kita jaga keseimbangannya. Jadi bukan hanya pelayanan mimbar, tapi kita juga konsisten juga di dalam pelayanan meja. Jadi kalau gereja pusat, keluarga besar Medan Pelaja sebagai acuan kita di dalam pelayanan diakonia, ya kita berharap yang sama juga kita sebagai gereja cabang dan FA yang ada di bawah naungan gereja keluarga besar Tanjung Sari ini, biarlah setiap kita berbagi ya, sesama kita di lingkungan FA ya, atau di luar FA, di luar gereja ya, kita saling bertolong-tolongan, mengingatkan. Jadi koordinator diakonia juga harus lebih proaktif lagi ya kan, bertanya-tanya kepada masing-masing ketua FA ya, siapa tahu ada anggotanya yang membutuhkan sesuatu yang perlu kita dukung, biar sama-sama kita mendukung. Ada amin Bapak Ibu? Jadi apa dampaknya bagi kita sebagai jemaat warga FA ketika kita saling bertolong-tolongan dan saling berbagi? Di dalam Galatia 6 ayat 9 hingga 10. Galatia 6 ayat 9 hingga 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Jadi apa dampaknya ketika kita saling berbagi? Dikatakan, sebagaimana firman ini dikatakan, kita akan menuai, Bapak Ibu. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, dikatakan kita pasti menuai kebaikan juga. Nah, dampak yang pertama, kita akan menuai. Sebagaimana di dalam Kisah 2 ayat 47 yang kita baca tadi, sambil memuji Allah, mereka akan disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kita akan menuai, Bapak Ibu, ketika kita saling berbagi. Sebagaimana di dalam Kisah 2 ayat 47, dikatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka untuk diselamatkan. Ada petobat-petobat yang baru yang perlu diselamatkan ketika kita saling berbagi. Nah, untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, untuk kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Ya, teruslah bagi setiap kita berbuat baik. Anggota wadah FA kita itu jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Berbuat baik terus. Ya, ini kesempatan bagi setiap kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Ya, inilah integritas kita ya sebagai jemaat terhadap gereja untuk saling bertolong-tolongan. Ya, sebagaimana di dalam Mazmur 133 sebagai penutup, Bapak Ibu, dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya ketika semua hidup rukun bersama. Dan di ayat terakhir dikatakan Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ketika kita saling bertolong-tolongan, hidup di dalam kerukunan, dan kita akan menerima berkat-Nya. Salah satunya tadi pertambahan, pertumbuhan, ya. Karena ini ujungnya gitu ya. Setiap apapun organisasi, ya, namanya organisasi. Gereja juga sebagai organisasi, FA juga sebagai organisasi. Karena di sana ada tatanan organisasinya kan gitu ya. Karena ada visi di sana, ada misi di sana. Jadi ketika kita hidup di dalam satu kerukunan, FA-nya rukun, ya kan? Saya pastikan bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan akan mencurahkan berkat bagi anggota FA-nya. Ada amin, Bapak Ibu. Itu yang dapat kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah di masa-masa yang sulit dan pandemi COVID ini. Biarlah kita sebagaimana tuntunan dari para pemimpin kita untuk melakukan integritas jemaat ya, dalam kehidupan kita terhadap gereja. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pesan-pesan firman-Mu ya Bapa. Biarlah bagi setiap kami Tuhan diubahkan ya Tuhan Yesus untuk selalu tidak jemu-jemu untuk berbuat baik Tuhan. Menyampaikan satu kabar baik ya Tuhan, terlebih bagi wadah FA kami Tuhan, supaya bertumbuh ya Bapa. Kami juga mengharapkan pertumbuhan jiwa-jiwa dari FA kami Tuhan. Kami tahu di masa-masa yang sulit ini, keterbatasan kami di dalam bersekutu ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan akan menuntun bagi FA ini Tuhan Yesus untuk bertumbuh dalam pengenalan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bagi umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Pengenalan lebih lagi Tuhan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan bangsa kami Tuhan Yesus di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Terkait dengan krisis ekonomi dan kesehatan, tapi kami percaya kemurahan hati-Mu ya Tuhan akan memulihkan akan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo dan wakilnya Bapak Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan, dan seluruh Kabinet Indonesia Maju Tuhan, para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari pusat hingga daerah. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat yang berlimpah-limpah Tuhan, untuk mereka memberikan satu yang terbaik bagi bangsa, bagi negeri ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa,
Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, baik pembina rohani kami yang ada di pusat, Bapak Pendeta Niko Nyoto Arjo, Gembala pembina kami di GBI Medan Plaza, Bapak Pendeta Bambang Yonan, dan seluruh para pemimpin cabang ya Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Anton S. Purba. Mari Tuhan Kau pakai seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diubahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu dalam wadah FA Keluarga Besar Tanjung Sari. Kiranya juga Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan berpisah sesama dari tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Bapak Ibu kekasih hatinya Tuhan, arahkan hatimu ke surga, terimalah berkat. Bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis. Dan kuasa Roh menyertai kita hari ini Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita ini berkati, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.